Nah, pada era POC ini, kedatangan dan kekuasaan militer, mungkin banyak yang tidak tahu apa itu kepanjangan dari POC. Ya, POC itu adalah Verenigde Oostindische Compagnie. Nah, orang bilang company itu, company Belanda itu, company itu perusahaan sebenarnya. Disingkat namanya POC, perusahaan dagang, ya kan, yang didirikan oleh orang Belanda. Jadi didirikan di Indonesia. Jadi mereka udah dirikan perusahaan waktu itu. Ya kan, entah nenek moyang kita masih di Belantara kali. Mereka sudah mendirikan perusahaan. Itu semisal PT lah dia. Di Indonesia tahun 1619 sampai 1799. Jadi POC ini bisa bertahan itu sekitar 80 tahun. Akhirnya merebut monopoli perdagangan rempah-rempah dari bangsa Portugis dan praktis menegakkan hegemoni politik di Indonesia. Jadi karena dia ini bisa mendirikan perusahaan itu, lalu dia mengusir Portugis. Karena pengusirannya itu ya pasti menggunakan kekuatan senjata dan juga kekuasaan politik yang terjadi. Jadi ada hegemoni politik di Indonesia. Jadi seakan-akan POC itu menguasai Nusantara. Ini milik aku nih, kan begitu. Lalu gereja Katolik dilarang secara mutlak melakukan kegiatan misi dan hanya bertahan di beberapa wilayah yang tidak termasuk dalam lingkup pengaruh POC, yaitu Flores dan Timor. Nah, jadi di daerah-daerah yang tidak masuk dalam pengaruh POC, yaitu Flores dan Timor, kekatolikan ya bertumbuh, sedangkan di tempat lain seperti di Halmahera yang diceritakan tadi di Manado itu mereka harus pindah ke agama lain. Atau jelas karena penguasa POC beragama Protestan, maka mereka mengusir imam-imam Katolik yang berkebangsaan Portugis dan menggantikan mereka dengan pendeta-pendeta Protestan dari Belanda. Nah, lalu banyak umat Katolik yang kemudian diprotestankan saat itu, seperti yang terjadi dengan komunitas-komunitas Katolik di Amboina. Nah itu, ya. Imam-imam Katolik diancam hukum mati kalau ketahuan berkarya di wilayah kekuasaan POC. Nah inilah ya, kalau orang sudah menguasai perdagangan lalu ingin menguasai agama. Lalu akhirnya ya imam-imam Katolik kalau berani melakukan kegiatan penginjilan ya dihukum mati. Jadi sejarah, kita tidak bisa mengatakan sejarah itu tidak kita beritahukan apa yang terjadi. Nah, pada 1624 Pastor Egidius de Abreu SJ dibunuh di Kastel Batavia pada zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Jan Peter Zoon Koen. Nah, itu suatu kekejaman POC membunuh seorang pastor. Tetapi itulah tadi, ya, Serikat Yesuit yang namanya Egidius de Abreu SJ. Ini kayaknya dari Portugis ya. Karena mengajar agama dan merayakan misa kudus di penjara. Nah ini. Jadi jangan berpikir kalian ini misionaris dulu itu ya sampai dibunuh karena mengajar pewartaan dan melaksanakan misa kudus. Kejam kan? Walaupun sesama katanya ya kan sesama Kristen ya, tetapi ya karena mereka dogmanya berbeda, dibunuh, mengajar agama dan merayakan misa kudus. Itu suatu fakta sejarah yang tidak bisa kita lalu abaikan. Nah itu yang saya sampaikan tempo hari, bahwa ada sumber manusia yang diceritakan di situ, ya, yang saya sampaikan kepada kalian itu. Ya, ini mengajar agama aja dibunuh, apalagi misalnya melakukan tindakan yang lain ya. Karena mengajar agama dan merayakan misa kudus. Nah, sekarang kita disuruh ikut misa kudus, kita ngeyel. Kalau dulu orang melakukan misa kudus pada tahun 1624 nih, padahal sesama orang Eropa tapi beda negara, beda bangsa. Nggak peduli, ya. Kemudian ada Pastor A. de Rhodes, seorang Yesuit Prancis, pencipta huruf abjad Vietnam. Nah, jadi huruf abjad Vietnam itu diciptakan oleh seorang pastor yang namanya A. de Rhodes. Nah sekarang Vietnam, di negara Vietnam itu berkembang ya gereja Katoliknya.
itu dijatuhi hukuman berupa menyaksikan pembakaran salibnya dan alat-alat ibadat Katolik lainnya di bawah tiang gantungan. Jadi tempat 2 orang pencuri baru saja digantung. Lalu Pastor Aderodes diusir 1646. Nah itu. Kemudian ya, ada yang namanya Johannes Kaspar Krak, seorang Austria, terpaksa meninggalkan Batavia karena usahanya dipersulit oleh pejabat-pejabat POC akibat bantuan yang ia berikan kepada beberapa imam Katolik yang singgah di pelabuhan Batavia. Sekedar membantu orang, ya kejam kan POC. Jadi jangan berpikir POC itu karena wah ini ya kan, ya dia pengikut Kristus, tapi sifat kekejiannya itu gara-gara bantu imam Katolik ya yang singgah di pelabuhan Batavia, si Johannes Kaspar Krak ini ya diusir, terpaksa meninggalkan Batavia. Ia pindah ke Makau, masuk Serikat Yesus dan meninggal sebagai seorang martir di Vietnam. Tetapi karena pengusiran ini dia malah menjadi seorang Yesuit. Dia meninggal di Vietnam pada tahun 1737. Berikutnya pada akhir abad ke-18, Eropa Barat diliputi perang dahsyat antara Prancis dan Britania Raya bersama sekutunya masing-masing. Simpati orang Belanda terbagi, ada yang memihak Prancis dan sebagian lagi memihak Britania. Sampai negeri Belanda kehilangan kedaulatannya. Nah ini dia. Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya Ludwig atau Louis Napoleon, seorang Katolik. Jadi Napoleon Bonaparte ini mengangkat adiknya yang seorang Katolik ya menjadi Raja Belanda. Nah ini jadi Raja Belanda, seorang Prancis nih. Nah karena Raja Belanda itu adalah seorang Prancis yang beragama Katolik, barulah kekejaman POZ itu terhadap orang Katolik itu reda. Ya, maka pada tahun 1799 POC bangkrut dan dinyatakan bubar. Utang-utang dan hak POC diambil alih oleh kerajaan Belanda. Jadi tahun 1799 POC itu bubar. Ya bubar. Ya karena ia melawan yang namanya ya kan ajaran cinta kasih. Ya kan, membunuh, mengusir ya orang-orang yang terberkati. Ya, saudara-saudara, itulah pada era ya VOC. Baru kita masuk ke era Hindia Belanda, ya. Jadi era VOC dan era Hindia Belanda itu kita bedakan. Nah, perubahan politik di Belanda, khususnya kenaikan tahta Raja Louis, seorang Katolik kerabat Napoleon Bonaparte, membawa pengaruh yang cukup positif. Jadi, ketika kekuasaan itu beralih kepada seorang Katolik, itu sangat berdampak cukup positif. Semangat revolusi Prancis, liberté. Nah, jadi kalau kalian paham, ada semangat revolusi Prancis namanya liberté, lalu égalité, ya, fraternité. Nah, fraternité itu, ya, jadi liberté itu kebebasan, égalité itu kesetaraan, fraternité itu persaudaraan. Ya kan? Statusnya liber, bebas. Egaliter. Jadi jangan enggak tahu egaliter itu apa. Ya kan? Egaliter itu arti atau egalit itu kesetaraan. Pemimpin ini egaliter. Nah, pemimpin itu dia selalu memposisikan dia sebagai orang yang setara. Ya. Kemudian fraternité, persaudaraan. Jadi fraternitas itu persaudaraan, ya. Merembes ke kalangan pemerintahan Belanda, kebebasan umat beragama mulai diakui pemerintah. Nah itu POC yang dulu ya bahasa zolim ya. Ya, lalu diganti seorang ya yang naik tahta, kerabat Louis. Namanya Louis, seorang kerabat Napoleon Bonaparte, yang merubah cara pandang ya kalau pemerintah koloni Belanda. Ya. Hal itu terbawa ke bumi Nusantara yang kemudian disebut Hindia Belanda. Jadi bumi Nusantara itu disebut dengan Hindia Belanda. Pada tanggal 8 Mei 1807, Paus Pius ke-7, pimpinan Gereja Katolik Roma, mendapat persetujuan Raja Louis Napoleon untuk mengaktifkan kembali karya misi di Hindia Belanda. Nah, ini dia. Permintaan dari Raja Belanda itu yang seorang kerabat Napoleon Bonaparte, yang seorang Katolik itu, ya. Jadi Paus itu mendapat persetujuan raja. Jadi begini, ya.
tidak mudah untuk masuk ke suatu koloni. Kan pertama Matiwasi tadi itu kan melihat oh itu Hindu dan Buddha ya 1311. Lalu zaman era Portugis ya masuk muda, dibaptislah beberapa ribu orang. Nah, zaman POC wah habis. Ya, dipaksa orang untuk mengikuti ajaran iman yang berbeda. Ya kan? Lanjut. Nah, pada zaman Hindia Belanda ini ya karena sudah mendapat persetujuan dari raja, maka Paus Pius ke-7 itu pimpinan Gereja Katolik Roma mendapat persetujuan Raja Louis Napoleon untuk mengaktifkan kembali karya misi di Hindia Belanda. Jadi karya misi yang terputus itu dari tahun 1500 ya 1537 ya kan. Itu kan kembali diaktifkan. Itu tahun ini cukup jauh itu, berapa ratus tahun. Tapi catatan di Vatikan itu sangat lengkap sehingga mengaktifkan kembali. Oh, sudah aman, nyaman, damai. Nah, begitu. Maka ya, kembali karya misi di Hindia Belanda dan mendirikan Prefektur Apostolik Hindia Belanda di Batavia. Nah, ini tonggak sejarah. Mendirikan Prefektur Apostolik Hindia Belanda. Jadi prefektur itu adalah persiapan untuk ya ke tahap selanjutnya itu mendirikan provinsial atau mendirikan provinsi ya Katolik ya. Jadi dia di bawah kalau misal prefektur itu persiapan Apostolik Hindia Belanda di Batavia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels 1808 sampai 1811. Nah, nanti kita akan mendalami itu di dalam sejarah Gereja Katedral Jakarta ya. Tapi kita lewat dulu. Pada tanggal 4 April 1808, 2 orang imam dari negeri Belanda tiba di Jakarta. Nah, jadi dari negeri Belanda tiba di Jakarta yaitu pastor. Nah, ini namanya sama kayak saya nih, baptisnya. Jacobus Nelissen. Nah, jadi kalau saya Jacobus Julian Ellis, ini Jacobus Nelissen. Ya. Projo ya. Dan pastor Lambertus Prisen Projo. Jadi Jacobus Nelissen Projo dan pastor Lambertus Prisen Projo. Yang diangkat menjadi prefek apostolik pertama adalah pastor Jacobus Nelissen Projo. Jadi dia diangkat sebagai administratur ya, prefek apostolik itu. Setelah Gubernur Jenderal Daendels 1808 sampai 1811, walaupun kebebasan beragama kemudian diberlakukan, namun agama Katolik saat itu agak dipersukar. Ya, yang namanya beda iman ini kan ya tetap dipersukar lah. Ya. Hal itu karena pergantian kekuasaan di Belanda setelah kekalahan Napoleon pada 1815. Jadi zaman enak itu 1808 sampai 1811. Lalu Napoleon kalah 1815. Yang mengangkat William I menjadi Raja Belanda. Jadi setelah William I menjadi Raja Belanda itu kembali sulit lagi. Selain itu misi di Hindia Belanda kekurangan tenaga. Jadi di Nusantara ini kekurangan tenaga. Imam saat itu hanya 5 orang untuk memelihara umat sebanyak 9.000. Bayangkan. Jangan berpikir 9.000 itu dekat-dekat. Nusantara. Ya. Jadi 5 orang saja imam. Ya, untuk memelihara sebanyak 9.000 orang yang hidup berjauhan satu sama lain. Jauh-jauh. Di Batavia. Ya kan. Ada yang di Surabaya. Ada yang di Kalimantan. Ada yang di misalnya Ambon. Ada yang di Flores kan. Jauh-jauh. Orang yang hidup berjauhan satu sama lain dengan kerja keras. Ya. Prefektur Apostolik Batavia dinaikkan statusnya menjadi Vikariat Apostolik. Ah, itu dia. Jadi dari Prefektur Apostolik naik tingkatnya menjadi Vikariat Apostolik pada 20 September 1842. Ini sejarah yang luar biasa ya. Jadi naik ya statusnya. Ya. Nah, sehingga situasi berangsur-berangsur membaik setelah perundingan berangsur-angsur dengan pihak pemerintah pada tahun 1847. Karena sudah ada Vikariat Apostolik, perundingan itu menjadi nyaman. Mengapa? Karena tingkatannya itu dari Prefektur Apostolik ke Vikariat Apostolik itu. Nanti kalian bisa, ya apa maksudnya? Itu negosiasinya menjadi ini. Karena kita tahu bahwa ya sebagai orang Katolik itu ketika dibaptis, kita itu, ya makanya disebut 100% Katolik, 100% Indonesia. Ya.
Karena kita ya adalah warga negara gereja dan warga negara Indonesia asli, kan begitu. Nah, sehingga jelas ya, pada tahun 1889 ada 50 orang imam di Indonesia sejak misi di Hindia Belanda diserahkan kepada Serikat Yesus, SY. Di daerah Yogyakarta, misi Katolik dilarang sampai tahun 1891. Nah, itu ya ada pelarangan, tapi tahun 1891 selanjutnya ya menjadi berkembang. Nah, kita lihat ya, ini salah satu juga sejarah yang harus dipahami ya di daerah tanah Jawa, terutama di Jogja. Seperti yang saya katakan, karya masuk untuk misionaris itu dimulai dengan karya kesehatan, tetapi dirintis dengan karya pendidikan. Jadi kesehatan itu adalah fire starter ya, tapi sekolah itu adalah pendidikan yang mengakibatkan orang paham ya, untuk memberantas kebodohan, kemudian memahami tentang kesehatan. Orang itu kan harus ya dididik. Maka persekolahan Van Lith dan pembagian kerja ordo-ordo misionaris. Jadi misi Katolik daerah ini diawali oleh Pastor F. Van Lith, SJ, yang datang ke Muntilan pada tahun 1896. Pada awalnya